Materi prakarya kelas 8 terdiri dari 4 bab. Bab 1 kerajinan bahan lunak, bab 2 teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, bab 3 budidaya ternak kesayangan, bab 4 pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi menjadi makanan atau minuman. Bab 1 kerajinan bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan dengan menggunakan bahan dasar bersifat lunak. Bahan dasar yang bersifat lunak yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Kerajinan ini sengaja dibuat dengan memadukan menggunakan bahan pewarna lain. Jenis karya ini dapat dibedakan menurut manfaatnya. Ada yang digunakan sebagai perlengkapan busana, kelengkapan suatu benda, rumah, dan keperluan ritual. Bertolak pada prinsip kemanfaatannya, kerajinan ini dapat dikategorikan sebagai produk A. Menambah keindahan penampilan, B. Memberi kekhasan suatu benda, C. Menjadi persyaratan pemakaian, D. Dibuat sebagai duplikasi benda asli, E. Merupakan pertanda atau simbol sebagai bagian dari karya seni. Keberadaan bahan lunak dari alam semakin menipis sehingga digantikan bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan ini lebih praktis, ekonomis, dan memiliki nilai jual tinggi. Bahan lunak alam diperoleh dari alam sekitar dan pengolahannya dicampur dengan bahan buatan. Contohnya tanah liat, kulit, getah kayu, dan bubur tisu. Sedangkan bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, mudah dibentuk. Contohnya polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Teknik kerajinan yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik bahannya. Bisa dengan teknik mengukir, mengecor, menempel, melipat, dan menggulung. Sedangkan syarat perancangan benda kerajinan mengacu pada kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Contoh kerajinan lunak bahan alam antara lain kerajinan keramik, kulit, adonan tepung, dan getah nyatu. Banyak bahan buatan yang dapat digunakan untuk kerajinan. Bahan-bahan tersebut misalnya lilin, plastik, kaca, gips, semen, fiberglass, sabun, parafin, atau spon. Bab 2 Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Seiring peradaban manusia, berkembang pula arah penyampaian informasi, dimulai dari gambar pada dinding gua, prasasti, sampai dengan tulisan dan internet pada saat ini. Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya terdapat tahapan dalam perkembangan informasi. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, mulai dikenal tulisan oleh bangsa Sumeria, meskipun berupa simbol piktografi. Pada tahun 2900 sebelum Masehi, Mesir kuno telah menggunakan huruf hieroglif, yang mana setiap ungkapan digambarkan dengan simbol yang berbeda. Tahun 500 sebelum Masehi, manusia mulai mengenal kertas. Kertas dibuat dari serat papirus yang digunakan sebagai media menulis. Sedangkan pada tahun 105 Masehi, bangsa Cina mulai menemukan kertas seperti yang kita kenal sekarang ini. Dengan ditemukannya kertas memungkinkan untuk menyimpan dokumen tertulis sebagai pesan komunikasi. Pada masa lalu, untuk menyampaikan informasi masih dilakukan komunikasi dengan sangat sederhana. Komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain. Dalam menyampaikan informasi dapat dilakukan secara langsung maupun menggunakan media komunikasi. Beberapa alat komunikasi pada masa lalu antara lain kentongan, daun lontar, lonceng, burung merpati, prasasti, ada juga trompet, asap, serat papirus, dan piktografi. Mulai abad ke-20, teknologi komunikasi mulai berkembang pesat. Penemuan media digital menjadikan aktivitas manusia semakin mudah.
yang termasuk media modern antara lain surat kabar, radio, televisi, faksimil, telepon, handphone, handy talkie, dan komputer atau laptop. Bab 3. Budidaya ternak kesayangan. Hewan yang diternak pada saat ini semula adalah hewan liar, kemudian dijinakkan. Hal ini dilakukan sebagai sumber bahan baku industri atau membantu pekerjaan manusia. Hewan ternak dipelihara karena kekhasan dan keunikannya, misalnya suaranya indah, bulunya unik, perilakunya lucu, dan sebagainya. Hewan yang dipelihara karena kekhasan dan keunikannya ini yang disebut dengan ternak kesayangan. Di Indonesia banyak komunitas atau perkumpulan ternak kesayangan. Mereka saling berbagi informasi terkait pemeliharaan ternak kesayangan tersebut. Hewan yang sering menjadi ternak kesayangan antara lain kelinci, hamster, burung merpati, dan jenis burung kicauan. Tujuan memelihara ternak kesayangan berbeda-beda sesuai dengan jenis ternaknya. Meskipun tujuannya berbeda-beda, tetapi dalam budidayanya relatif sama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya ternak kesayangan antara lain pemeliharaan kandang dan pemilihan bibit. Selain itu juga perlu diperhatikan dalam pemberian pakan serta pencegahan hama dan penyakit. Bab 4. Pengolahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi bahan makanan atau minuman. Di Indonesia tumbuh subur berbagai jenis tanaman pangan. Hal ini perlu kita syukuri sebagai karunia yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan memanfaatkan hasil produksi dan membudidayakannya. Tubuh kita sangat membutuhkan nutrisi, karbohidrat, protein, dan vitamin yang dapat kita peroleh dari tanaman pangan. Tanaman pangan dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu serealia, kacang-kacangan, dan tanaman umbi-umbian. Serealia adalah jenis tumbuhan padi-padian yang dibudidayakan untuk menghasilkan karbohidrat atau pati, yang termasuk jenis sereal antara lain beras, jagung, gandum, dan sorghum. Kacang-kacangan adalah bijinya lebih besar daripada sereal. Jenis ini dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Yang termasuk jenis kacang-kacangan antara lain kacang tanah, kacang hijau, dan kedelai. Lanjutan bab 4. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Sedangkan jenis umbi antara lain ubi jalar, singkong, talas, dan kentang. Teknik pengolahan untuk jenis serat, kacang-kacangan, dan umbi-umbian sangat berbeda. Ada 2 jenis teknik pengolahan, yaitu mengolah pangan panas basah dan panas kering. Yang termasuk teknik mengolah panas basah antara lain dengan cara merebus, menutup bahan pangan. Juga bisa dilakukan merebus sedikit cairan, menggulai, mengukus, mendidih, dan teknik mengetim. Sedangkan teknik pengolahan pangan panas kering misalnya dengan cara menggoreng, menumis, memanggang, dan membakar.